Saya sapa kita semua dari tempat ini. Shalom. Shalom. Shalom juga saya sapa bagi semua sidang jemaat yang ada di pos, baik yang mengikuti live streaming ibadah Paskah hari ini yang juga yang ada di rumah-rumah. Biar semua kita diberkati Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Yakinkan Tuhan berhadirat dan Tuhan masih berkemurahan di dalam kehidupan kita saat pagi hari ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Kita adalah orang yang diberkati. Bukan perkara penyakit kita disembuhkan, bukan hanya perkara kita diberkati Tuhan, tapi berkat yang utama kita terima saat siang hari ini, ketika dosa kita dan pelanggaran kita diampuni dan dihapuskan Tuhan. Dan untuk itulah kita hadir saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak banyak yang dapat kami perbuat Tuhan Yesus, khususnya di kondisi saat sekarang ini Tuhan. Tapi Tuhan, kami masih mau merendahkan diri. Kami masih mau berseru. Kami masih mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan biar Engkau Tuhan menurunkan tangan. Mata Tuhan, telinga Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan dan permohonan kami. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri. Kita mau hormati ibadah ini. Kita mau buat ibadah ini adalah kudus. Meskipun kita di rumah, hormati ibadah Tuhan ini. Berikan hormat kepada Tuhan Yesus. Yang sudah syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang hidup. Yang sudah Tuhan Engkau korbankan nyawamu sendiri Tuhan Yesus. Pelanggaran kami Bapa yang baik. Sehingga Tuhan Yesus, kami dilayakkan Tuhan saat siang hari ini untuk memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Kami dilayakkan Tuhan untuk memasuki tahta hadirat Allah, yaitu ibadah siang hari ini yang kami nikmati Tuhan. Bapa yang penuh kasih, hingga saat ini Tuhan, kasih setia-Mu masih Engkau tunjukkan bagi kami Bapa yang baik. Yang sepantasnya Tuhan Yesus, kamilah yang menanggung segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tetapi semua Engkau tanggung bagi kami Bapa yang baik. Dan biar Tuhan Yesus lewat korban kasih Kristus Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, sehingga kami berkeyakinan Tuhan Yesus bahwa hidup kami berharga Tuhan, sebab kami sudah lahir dari benih firman. Dan benih itu yang membawa hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Sorak haleluya, haleluya bagi-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami ketahui dan kami akan katakan, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman. bersamamu.
mengundang Tuhan. Kami mengundang hati. Kami mengundangkan hati. Haleluya. Hingga saat ini Tuhan Yesus, Engkau setia bagi kami. Engkau menyediakan segala apa yang kami perlu. Tapi biar kami membuka hati, kami mengakui Tuhan setia, kami mengakui Tuhan mulia. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kurang. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Bapa Kau sayang, Kau tunjukkan, Kau menyediakan segalanya bagi kami. Haleluya. firman-Mu berkata bahwa anak manusia berkuasa untuk menghapuskan dosa. Haleluya. Lanjutkan Tuhan Yesus. Pakai Tuhan ibadah live streaming yang kami adakan di GBI Kilometer 79 ini
di sini Bapa yang baik. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Roh-Mu yang berkuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami merasakan kelegaan Bapa yang baik. Sehingga kami merasakan hadirat Allah yang menyertai kehidupan kami. Kamilah orang-orang pemenang. Kamilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga orang-orang yang diberkati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tetap kami akan memuliakan Tuhan. Mulut lidah kami akan bersorak-sorai, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab kami Tuhan yakin dan percaya sorak-sorai kemenangan pasti Engkau senangi dari kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Semua kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di pos juga merasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Kita orang pemenang. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan nyata. Dan kasih itu yang menemukan kita. Dan kita diselamatkan dan dipulihkan. Haleluya. Naikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kasih Tuhan itu besar. Amin. Selamatkan, pulihkanku.
hidup yang baru yang akan Tuhan berikan bagi kita menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan duduk. Semua kita sudah menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan semua hati, biar firman ini bagaikan air menetes, sehingga segala kegersangan dibasahi. Dan ketika kegersangan kita sudah hilang, maka benih yang dari Tuhan akan tumbuh, membawa kita kepada gerakan yang baru mengikut Tuhan, meninggalkan segala yang lama. Haleluya. Roh Tuhan yang memulihkan kita, Roh Tuhan yang membangkitkan kita, Roh Tuhan yang memberikan kebebasan. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup pulihkan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari angkat tangan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang telah dikorbankan untuk membebaskan, melepaskan,
manusia dari belenggu dosa, mengangkat dari lumpur dosa, melepaskan dari jeratan setan, iblis dan pengikutnya, sehingga kami boleh hidup, sehingga kami merdeka oleh karena kemurahan Tuhan. Kami tidak bisa melepaskan diri kami sendiri. Kami tidak bisa bebas tanpa Tuhan. Kami tidak bisa menanggalkan manusia lama kami tanpa Tuhan. Tetapi sampai hari ini Engkau masih berkemurahan Tuhan. Kami merayakan suasana Paskah yang luar biasa, perayaan di Jumat Agung yang luar biasa hari ini. Tuhan melawat kami seorang demi seorang. Engkau melawat kami keluarga demi keluarga. Engkau melawat kami di kelompok-kelompok masing-masing. Engkau melawat kami yang mendengar live streaming di rumah, di kamar, dimanapun mereka berada. Tapi biar kami sama-sama memberi hormat kepada Engkau, dan sikap kami sungguh-sungguh memberikan kemuliaan dan pujian kepada Yesus Kristus yang berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawati kami. Berfirmanlah Tuhan, ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mengikuti acara ini. Biarkan kami menikmati roti yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu, supaya kami makan, supaya kami tumbuh, supaya kami hidup, supaya kami bisa bergerak menjadi kesaksian bagi dunia. Tuhan hadir bagi kami, mengurapi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa dengan kasih Tuhan bagi kita semua, baik yang di gereja maupun juga yang ada di kelompok kecil. Saya Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia ke-9 Kandis Kota menyapa dengan sukacita. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom. Salam semangat dari penggembalaan kepada semua, Bapak dan Ibu. Dan kami tahu bahwa ibadah ini juga diikuti oleh beberapa saudara kita dari Lampung. Shalom Lampung. Demikian juga yang di Palembang, di mana lain Palembang, di Batam, Pekanbaru, di Medan, ya. Hardian juga saya lihat ada di Selat Panjang, Shalom Hardian. Dan tidak dapat kusebut satu persatu. Dan juga jemaat GBI kilometer 79 barangkali tidak tergabung secara langsung di kelompok-kelompok, tapi ada yang di rumah, mungkin Koko Halim di rumah, atau Pak Stephen juga ada di pondok. Shalom, tetap semangat ya Pak ya, Ibu semuanya. Puji Tuhan. Dan saya lihat juga jemaat yang ada di gereja, sukacitanya tidak ada kurang pada hari ini. Padahal sebenarnya kalau pikir-pikir ada sesuatu yang berbeda ya. Ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan atas izin Tuhan kita harus sementara secara badani agak sedikit terpisah dengan saudara-saudara kita. Tidak bisa dimaksimalkan kumpul di ruang gereja seperti ini, tetapi harus kita bagi dengan kelompok-kelompok kecil ya masing-masing. Tetapi suasana ibadah tidak boleh kita kurangi sedikit pun. Dan walaupun di rumah ataupun juga di kelompok-kelompok masing-masing, tidak ada yang makan kacang ya sambil ibadah ya. Ya makan kacang lah. Oh kebetulan ini di rumah ada gorengan ya. Ya kemudian sambil ngikuti ibadah sambil makan gorengan, jangan.
Ya, kita ini ibadah walaupun secara live streaming seperti ini, dan penghormatan tidak boleh kurang sedikit pun kepada Tuhan. Sekaligus saya menyapa kepada kita semua, baik yang di gereja maupun di kelompok maupun juga di mana saja berada pendengar atau yang mengikuti live streaming ini. Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Haleluya. Itu dahsyat, itu luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Nah, menghemat waktu, kita akan terus mendengar suara kebenaran ini, sebab untuk itulah kita ada bersama-sama dalam perayaan di tahun 2020 ini, yang merupakan hari raya terbesar pertama bagi orang percaya. Hari raya pertama orang percaya adalah Paskah. Sampai-sampai Paskah disebut tahun baru bagi orang percaya. Ya, tahun baru bagi orang percaya. Kemudian perayaan yang kedua terbesar orang percaya adalah Pentakosta, pencurahan api Roh Kudus kepada dunia, yang berawal di loteng Yerusalem bersama dengan murid-murid dan orang-orang kudus Tuhan pada zaman itu. Kemudian hari raya terbesar ketiga orang percaya adalah belum terlaksana. Hanya gambaran saja yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yang dilakukan oleh orang Yahudi di hari raya terbesar orang percaya nomor 3 itu disebut dengan hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun dilaksanakan oleh orang Israel. Mereka keluar dari perkemahan masing-masing. Mereka berada di tempat terbuka dan tidak boleh mereka membawa perlengkapan dari rumah. Mereka harus membuat tempat-tempat perteduhan mereka sendiri dari daun-daun. Makanya disebut dengan hari raya Pondok Daun. Mereka menikmati apa yang tumbuh, apa yang bisa dipetik dari kebun-kebun mereka. Nah, bagi kita secara rohani, orang percaya sedunia belum merayakan ini, sebab hari raya yang ketiga ini adalah yang terbesar dari segala sesuatunya, walaupun tetap terkait dengan hari raya pertama, hari raya kedua, dan hari raya yang ketiga. Hari raya yang ketiga ini adalah hari raya penuaian. Hari raya penuaian itu adalah berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, yang dapat disebut dalam Wahyu pasal 19 tentang pernikahan anak domba Allah. Jadi pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya itu bukan berlangsung di bumi, bukan berlangsung di bumi, tapi berlangsung di kerajaan kekal, di Yerusalem yang baru. Nah, itu yang kita nantikan. Makanya jangan puas ketika merayakan Paskah, jangan puas ketika sudah merayakan Pentakosta, tetapi merindulah, hauslah, berharaplah pada perayaan terbesar yang ketiga, di mana gereja diangkat oleh Tuhan dalam sekejap mata, diubah tubuh jasmaniah kita ini, ya, yang kita tempati oleh Paulus sebut kemah lama, dibongkar oleh Tuhan, diganti dengan tubuh sorgawi. Itu yang diangkat oleh Tuhan nantinya. Dan yang mengalami pengobahan tubuh secara sorgawi ini, atau tubuh sorgawi ini, tubuh rohaniah ini, inilah nanti yang berpesta pada perayaan pesta yang ketiga terbesar orang percaya di langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Pesta perkawinan anak domba Allah.
Nah, kan kita masih menumpang nih di bumi. Kita masih berada di bumi nih, Bapak Ibu saudara kekasih. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa persiapan kita ke sana? Nah, hari ini merupakan sebuah hari raya perayaan bagi dunia, bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia merayakan Jumat Agung atau dengan Paskah, Bapak Ibu saudara. Ya, apa kebenaran Tuhan yang mau Dia ucapkan, nyatakan kepada kita? Mari kita buka kitab masing-masing. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, ayat ini sangat memberkati kita semua, berkait langsung dengan perayaan Paskah. Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Silakan dibantu baca. Tuhan, Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ya. tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita Ya. bersama-sama dengan Dia? Iya. Ayat ini jelas, Bapak Ibu. Ayat ini sudah tertulis lebih kurang 2000 tahun sampai hari ini, dan telah memberkati banyak orang yang mempercayainya, termasuk saya dan kita semuanya. Telah disampaikan di sana, Bapak Ibu, bahwa Allah, kata ganti Ia di situ adalah Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi siapa? Bagi kita semua. Bagi kita semua, Bapak Ibu, bukan saja kepada orang di Roma, tetapi kepada semua orang-orang yang menerima Dia. Kepada semua orang yang menerima Dia. Walau sebelumnya Tuhan tidak pilih bulu, Dia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua makhluk, semua manusia, maksud saya, Bapak Ibu. Ya, ini yang Yohanes katakan dalam Yohanes pasal yang pertama itu ayat 29, bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya bukan orang percaya saja, tetapi di ayat sebelumnya, orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menerima selamat yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Roma pasal 8 ayat 32 tadi, Bapak dan Ibu saudara kekasih, bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya atau menyerahkan Yesus bagi kita semua. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu membaca kitab-kitab di luar daripada Alkitab? Saya membaca ada banyak kitab-kitab di luar Alkitab. Tidak ada ayat seteguh ini. Tidak ada ayat yang meyakinkan seperti ini. Karena tidak ada yang dikorbankan. Hanya menunjukkan sisi baik saja. Tetapi Yesus yang diserahkan adalah jauh sebelum kita melakukan hal yang baik. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka Yesus turun. Tidak perlu Dia turun, karena kita pun sudah mengerti berbuat yang baik. Kan kita sudah tahu berbuat yang baik, ngapain lagi Dia? Tapi kita justru saat kita berdosa, saat kita terlilit hutang dosa, Kolose pasal 2 ayat 14. Mari kita cek ayat firman Tuhan di situ, bahwa Ia menghapus surat hutang kita. Nanti catat berapa banyak utangmu sama Tuhan.
Haleluya. Baca. Dengan menghapuskan surat hutang Dengan menghapuskan surat hutang, ya, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum ya. mendakwa dan mengancam kita. Nah, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara kekasih. Dengan menghapuskan surat hutang, artinya kita punya hutang. Ya, semua yang hadir ini, semua pendengar yang menyimak live streaming ini, hari ini harus dipertegas kepada kita semua bahwa kita punya surat hutang. Ya. Dan surat hutang kita adalah surat hutang nyawa. Ya. Surat hutang nyawa. Karena memang kita, Alkitab katakan, firman berkata, kamu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kamu. Kami juga hidup sama seperti kamu dahulu, kata Paulus. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Bapak Ibu Saudara, ada surat utang kita. Tapi Roma pasal 8 ayat 32 tadi berkata, ia yang tidak menyayangkan. Selama surat hutang masih ada, perhatikan kembali ayat tadi dalam Kolose 2 ayat 14 itu, maka hatimu selalu menerima dakwaan dan dakwaan. Kita selalu didakwa ada surat hutang sebelum dilunaskan. Sebelum dilunaskan, selalu terdakwa, selalu diancam. Setan mengancam, iblis mengancam, dunia mengancam, mempermalukan, dan selalu mendakwa. Dia berkata, kamu pendosa, kamu pendosa, kamu pendosa. Sehingga kamu tidak bisa berdoa. Sehingga banyak orang Kristen tidak bisa berdoa. Ketika berdoa ada yang mengganggu pikiran. Ketika berdoa ada yang mengganggu pikiran. Ketika berdoa ada yang mengganggu perasaan. Selalu demikian bertahun-tahun. Tapi hari ini tuntas. Haleluya. Hari ini harus tuntas. Amin. Dalam Yesus. Surat hutangmu harus selesai. Dan pasti di dalam Yesus. Amin. Jangan tunggu tahun 2021. Saya tidak tahu apakah masih ada tahun 2021. Hari ini masa persiapan kita. Relakan yang kau miliki ditinggal kalau Yesus datang kali kedua. Yang penting kau bersama istri, anak-anakmu, keluarga besarmu terangkat ke surga. Tinggal semua itu. Seperti lagu yang saya angkat tadi malam. Bawa aku pulang. Pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Amin. Jangan mau didakwa. Jangan mau diancam. Jadi selama ada surat hutang itu, ya kan begitu kan? Coba kalau tukang rentenir, ada yang nonton rentenir? Main-main kau ya, ini ada, ini tanda tangan kau nih, pakai materai ini. Kan gitu kan? Banyak ngomong di pesta. So buka surat mau nanon katanya. Ku buka surat hutang kau nanti katanya, saudara-saudara. Iya kan? Bisa ngomong kita kan? Gitu. Setan pun setiap hari bilang begitu. Nah, saya mau tanya ini, bagaimana ketika kita berdoa? Mungkin 1-2 menit kusutnya kayak apa? Menangis, berbahasa roh, senangnya memuliakan Tuhan. Tapi tiba-tiba ya terpotong, ada sensor begitu, saudara. Kayak TV-TV Indonesia, saudara. Ada sensor-sensornya. Ya, iya. Kayak ada pornonya, bukan. Kalau sama setan, yang suci kudus itu bagi dia porno, saudara. Jadi disensor sama dia itu. Nggak suka dia yang kata kudus. Ya, kata suci dia nggak suka. Ya, kalau yang pulgar, cerita-cerita, ya kotor-kotor, seks, porno, aduh, nah itu bagi dia itu mau diterangi dia supaya makin terang itu. Ia menghapus surat hutang kita. Sama-sama katakan, Tuhan telah menghapus surat hutangku. Sekali lagi, Tuhan sudah menghapus surat hutangku. Haleluya. Haleluya. Tuntas. Selama
surat hutang belum dituntaskan, dilunaskan oleh Tuhan, maka kita terus sekali lagi selalu diancam, selalu kita didakwa oleh setan, saudaraku. Dan bagaimana dia melakukan itu? Ayat 15. Bagaimana Yesus mengatakan itu? Kolose pasal yang kedua tadi ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Catat itu baik-baik. Dia melucuti. Yesus melucuti. Tidak ada satu manusia di muka bumi yang mampu melucuti setan. Hanya satu saja yang bisa melucuti setan. Namanya Yesus. Dia turun ke dunia orang mati. Dia melucuti. Kalau melucuti, ini bukan gencatan senjata. Kalau disebut melucuti, itu berarti segala sesuatu perlengkapan-perlengkapan yang dikenakan di tubuh atau yang dikendarai, semua diambil alih oleh yang melucuti. Ya, diambil alih. Kalau ada pistolnya, ya pistolnya diambil. Kalau ada senjata meriamnya pun diambil. Granatnya, granat tangan, granat apalah namanya, itu diambil, dilucuti semua. Kemudian orang itu harus berjalan dengan tangan diletakkan di kepala dan disuruh berbaris, ya berbaris. Itulah yang dilucuti. Bapak dan Ibu saudara, itu sebabnya Alkitab berkata, jangan lagi beri kesempatan kepada iblis. Karena yang bisa didakwa oleh setan, yang bisa diancam oleh setan, adalah orang yang masih memberi kesempatan kepada dia. Sebab sebenarnya dia telah terlucuti. Haleluya. Dia telah terlucuti. Nah, membuka pikiran kita agar kita tahu seberapa besar surat hutang yang dihapus. Yesus memberikan sebuah gambaran. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 23, 24 dan 25, kita temukan di sana bahwa ada seseorang menggambarkan kita juga itu. Hutangnya berapa? 10.000 talenta. Berapa? 10.000 talenta. Hutangnya. Ya, kalau 10.000 rupiah nggak apa-apa. Nah, jangankan 10.000. Berapa hutangku? 10.000 rupiah. Ya udah, saya ganti jadi 100.000. Nah, banyak orang bikin begitu. Tapi kalau 10.000 talenta, siapa yang bisa bayar? Seorang pun tidak bisa bayar. Manusia terhebat, terkaya di muka bumi pun tidak bisa bayar yang namanya hutang 10.000 talenta. Karena 10.000 talenta ini ada pesan rohani, ada pesan profetik di dalamnya. Bahwa 10.000 talenta itu, ini bukan sekedar bicara uang. Kalau dikaitkan dengan uang, 10.000 talenta itu, maka sama dengan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, berarti kalau 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Banyak kan? Nah, 60 juta kok masih bisa bayar lah. Oke. Sebab ini bukan bicara uang. Kalau bicara dinar, Yesus berkata, orang kerja 1 hari gajinya cuma 1 dinar. Kerja yang pagi jam 8, jam 12, jam 5, jam 3, jam 5 sore, gajinya tetap 1 dinar. Upahnya 1 dinar. Nah, kalau 1 talenta 6.000 dinar, itu berarti harus dibayar 6.000 hari kerja. Kalau 10.000 kali 6.000
Ini sama artinya 60 juta hari kerja, atau sama artinya dengan 164.384 tahun. Tak ada umur orang sih sepanjang itu. Metusalah 969 tahun, dia pun tidak bisa bayar. Dia tidak bisa bayar. Seorang pun tidak bisa membebaskan dirinya dari surat hutang kalau bukan Yesus Kristus. Tapi bagaimana 10.000 talentamu yang begitu besar, 60 juta hari kerja, bagaimana kau bisa bayar? Bagaimana kau bisa bayar? Hanya belas kasih dari Tuhan. Ayat 26 dalam Matius pasal 18 ayat 26, bagian A saja. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia. Iya, cukup. Ini membuat Tuhan berkemurahan. Maka ia sujud menyembah. Dan cara orang sujud menyembah, maka mukanya harus diletakkan di atas pasir atau di atas tanah. Meletakkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan sang Tuhan yang bisa melemparkan dia ke penjara, yang bisa menggantung dia. Hanya ketika datang merendahkan diri. Dan saya katakan siang hari ini, perayaan Paskah ini kesempatan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pegang hati masing-masing, Tuhan, aku mau merendahkan diri. Haleluya. Mari sembah Tuhan sebentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Yesus, rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan diri. Besar hutang kami Tuhan. Besar hutang kami. Besar hutang kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami boleh hidup karena kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di situ Tuhan berkemurahan. Ayat yang ke-27-nya berkata apa? Dalam ayat 27-nya, setelah dia bersujud, disitulah Tuhan berbelas kasih. Kalau dia berbelas kasih, apa yang dilakukannya? Ayat 27 semua dibaca. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, Ya, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. apa yang dilakukan kalau dia sudah berbelas kasih? Seperti siang hari ini, ketika dia sudah menyatakan belas kasihnya, apa yang dilakukannya? Surat hutangmu dilunaskan. Dilunaskan. Yang kedua, bukan cuma dilunaskan, engkau dibebaskan. Amin. Hutang lunas, bebas, tidak bisa lagi diancam oleh setan, tidak bisa lagi didakwa oleh setan, merdeka dalam Kristus. Utang dosa selesai. Dia bukan cukup selesai sampai di situ, dia masih berbuat lagi. Dia membebaskan, merdekakan kita. Di mana kasih yang seperti ini kita temukan? Kecuali di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 32 tadi berkata, Dia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkannya kepada kita semua. Maka kalau kata semua itu mewakili diri kita masing-masing, mari hormati dia setiap hari, puja-puji dia setiap hari, layani dia setiap hari, sembah dia setiap hari, supaya jangan dicabut belas kasih itu, supaya jangan diangkat belas kasih itu, tapi terus belas kasih itu menjadi milik kita. Dan selama belas kasih itu ada pada kita, saat itu
sampai selama-lamanya. Kita terbebas dari semua dakwaan-dakwaan, terbebas dari semua ancaman-ancaman. Sebab apa? Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah. Itu bukan pemerintah kita maksudnya, pemerintahan setan. Seperti dalam Efesus pasal 6 ayat 12, nanti baca sendiri masing-masing saudaraku. Di situ ada penguasa-penguasa, itu bicara setan. Dilucuti oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Paskah. Terima kasih Tuhan yang mati. Terima kasih Yesus. Setiap hari harus katakan itu. Biarkan hari ini kita betul-betul hancur hati Bapak Ibu. Sebab nanti kita akhiri pemberitaan firman ini dengan satu jamuan dengan Dia. Bukan lagi roti biasa, bukan lagi anggur biasa, tetapi tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Bukan pelayan-pelayan yang sudah bertugas yang melayani kita, tapi Dia sendiri yang akan membagikan dirinya, menyerahkan dirinya kepada kita. Dari sini kita temukan setelah Yesus melakukan pelucutan-pelucutan itu, setiap hari Dia menunjukkan kasih sayangnya. Seperti lagu kita tadi berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu. Saudara tahu ayat itu diambil dari mana? Dari Roma pasal 5 ayat 8. Tolong dibacakan. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita, kepada saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Silakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Iya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Tadi Dia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkan kepada kita semua. Sekarang bergerak lagi, maju lagi, selangkah lagi oleh Tuhan. Bukan saja menyerahkan anaknya, tapi ulang kembali ayat 8 itu. Ya. Akan tetapi Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terus? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Firman-Nya. Itulah hukum. Setiap kita melanggar firman, maka setiap hari kita menjadi pendosa. Maka tidak heran satu hari orang bisa menumpuk-numpuk berapa talenta dosa dia lakukan. Satu hari saja. Berapa talenta dia lakukan, dosanya menjadi hutang darah. Itulah yang dihapus oleh Tuhan. Satu hari loh. Syukur kalau di dalam hati kita ada Yesus, yang adalah kehidupan yang semakin disucikan, dan terus disucikan. Tapi kalau di luar Kristus, dosa, keinginan, nafsu, ambisi, kesombongan, itu yang dipertontonkan oleh kita kan. Tapi kalau di dalam Kristus Yesus, ya, selalu berpikir, Tuhan, aku ini debu tanah. Tuhan, aku ini kecil. Aku ini seperti ulat. Istilah yang dipakai Tuhan kepada Israel. Kecil, lemah, tidak berdaya. Tapi Tuhan mengangkat seluruh hidup saya. Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya jauh ketika kita juga masih berdosa kepada Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi, kalau berdosa, berkali-kali bisa berdosa. Ya, coba kalau orang bertengkar. Kalau orang bertengkar, itu kan nggak ada judulnya itu. Makanya kalau bertengkar itu atau ada yang dibicarakan di rumah itu, langsung stop dulu. Kita bikin dulu judulnya pertengkaran kita ini. Kan misalnya apa? Pertengkarannya apa? Kerak nasi misalnya gitu. Nah, bikin judulnya. Jangan merambat ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai opung kena, jangan sampai bapak udah kena, kampung halaman kena, tahun kelahiran kena. Ya, jangan.
Tapi kalau misalnya judulnya, ayo kita berdebat dulu, judulnya kerak nasi. Nah, kan gitu. Ya, puasa merkora idahamu sahalion. Nah, gitu kan. Ya, berapa berkerak nasimu hari ini? Mungkin kau karena main Facebook. Ya. Apa itu? Nonton sinetron India. Nggak ada yang salah dengan sinetron India, Bapak Ibu. Cuman kamu yang salah. Ya. Karena mulai pagi sampai tengah malam sinetron India nggak pernah habis-habis. Kau nempel terus di situ. Akhirnya berkeraklah nasimu. Oh, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Berapa lama Dia menunjukkan kasih setia itu? Sampai hari ini. Kenapa ada virus corona? Memangnya kenapa rupanya kalau ada virus corona? Kenapa kau pusingi virus corona? Kita bikin dulu si corona itu pusing sama kita, saudara-saudaraku. Mungkin si corona bilang begini, kenapa orang ini kebatian? Gitu dia pikir. Kalau dia bisa berpikir. Jadi kita bikin pusing. Jangan kau pusing dengan corona. Haleluya. Haleluya. Kenapa tadi? Sudah dilucuti oleh Yesus Kristus. Apa yang pusing? Jemaat GBI itu atau yang mengikuti live streaming itu tetapnya kerja orang itu tiap hari. Tapi kulihat disiplin kali orang itu, katanya. Apa disiplinnya? Pemerintah bilang pakai masker, ya pakai masker dia. Kalau nggak ada maskernya, ya enggak apa-apa, saudaraku. Kaos kutangmu itu pakai, yang penting ikatkan di mulutmu dan hidungmu itu. Loh, sekarang kan sudah ada masker yang dari kain, ya pakailah. Cuma kalau saya lagi khotbah ini pakai masker, ketahuan nanti si Boslen. Apalah bapakku ini, pasti dia bilang begitu. Pakai masker. Penakutnya dia katanya, saudaraku. Pakai masker bukan karena takut, tapi memang orang percaya. Berkali-kali Tuhan katakan harus berjaga-jaga dan berwaspada. Loh, sudah Tuhan bilang begitu. Mau melawan juga. Pemerintah sudah katakan begitu. Ya tapi percayalah tetap. Mau pakai masker, tidak pakai masker, tetap percaya Tuhan melindungi. Itu saja dulu kuncinya. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, bagaimana dia melakukan itu? Bagaimana Tuhan melakukan? Ya. Cara dia menunjukkan kasih-Nya. Kita perhatikan. Saya mengajak lanjutnya ayat 9 dan ayat 10. Ya, dalam kitab Roma pasal 5 tadi ayat 9 dan 10. Lebih-lebih, Ya, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, terus kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. nah, garis bawahi. Ya, ini Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada tebusannya, padahal kita masih berdosa sebenarnya. Dia menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa dengan cara menyelamatkan kita dari murka Allah. Di bagian terakhir nanti saya akan bahas ini. Catat tentang murka Allah. Ya. Dan ayat 9 itu ada satu kata penting. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu untuk siapa? Apakah murka Allah itu untuk orang Kristen? Murka Allah adalah untuk dunia. Dari situ nanti Tuhan akan tetap selamatkan kita. Aku percaya dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Kita percaya betul-betul dan tidak tergeser dari situ. Percaya. Tuhan akan lindungi, selamatkan dari murkanya sendiri. Ya. Kemudian di ayat 10 kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Baca apa? Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Ya. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Ya.
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Haleluya. Diselamatkan oleh hidupnya, diselamatkan dari murkanya sendiri. Alkitab banyak mencatat peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan menumpahkan amarahnya. Yang pertama kita tahu amarah Tuhan ditumpahkan kepada dunia ketika dia lepaskan air bah. Dia melepaskan semua mata air dari bumi. Dia melepaskan sumber air yang ada di langit dan memenuhi bumi. Sampai gunung tertinggi pun harus tenggelam. Tetapi ingat baik-baik, jangan lupa Roma pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-8, ayat 9 dan ayat 10. Dua kali kata pasti, dan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Itu juga yang dialami oleh Nuh ketika air bah melanda dunia. Nuh mendapat kasih karunia di hati Tuhan. Seluruh dunia. Kemudian api belerang yang menghabisi dua kota dan kota-kota kecil yang ada di sekitarnya. Yang menghabisi Sodom dan Gomora dan kota-kota kecil di sekitarnya. Api belerang. Tapi Lot yang disebut sebagai orang benar, yang setiap hari melihat tingkah pola manusia yang jahat sampai batinnya hancur. Bapak Ibu, Tuhan memperhitungkan ini sehingga Lot mendapat kasih karunia Tuhan. Lot bersama dengan sisi rumahnya mendapat kemurahan Tuhan. Tuhan tarik mereka keluar dari mata api belerang itu. Dia tarik mereka suami istri, dia tarik dan anak-anaknya keluar diselamatkan. Walau kemudian istri Lot harus mati oleh karena keinginannya sendiri. Kenapa? Ketika Tuhan tarik untuk lepaskan, seharusnya pikirannya, keinginannya, kemauannya, hawa nafsunya pun harus tinggal di Sodom. Tapi dia tidak melepaskan itu. Ketika berjalan mengikut Tuhan, semua ini masih mengikut. Demikian juga kepada kita Bapak dan Ibu saudara. Ketika Tuhan tarik kita keluar dan selamatkan, sudah dilucuti tadi setan-setan, dan surat hutang ditanggalkan, dilepaskan atau dilunaskan oleh Dia. Kenapa kita berjalan masih bawa-bawa itu semua? Ya, kenapa kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, arahnya menuju Yerusalem surgawi, tapi pikiran, hawa nafsu, ya keinginan-keinginan, ambisi, semua masih mengikuti seperti gerbong yang mengikuti kita. Harus kita tanggalkan. Haleluya. Itu murka Tuhan. Masih ingat pemberontakan Korah, Datan dan Abiram? Ya, pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Mereka orang-orang yang tidak menerima bagaimana Musa jadi pemimpin. Mereka pikir memangnya Musa doang yang bisa. Hanya si Musa saja yang bisa. Saya juga bisa. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada kita, para pendengar live streaming, kami jemaat di sini tidak pernah berniat sedikit pun membuat live streaming seperti ini jika bukan Tuhan yang memaksa kami melakukan ini. Kenapa? Karena saya selalu mendorong jemaat untuk harus berada di rumah penggembalaan. Dia harus bayar harga. Seperti bangsa Israel, mereka berkemah mengelilingi tabernakel atau bait suci, dan mereka harus datang ke kemah suci. Saya selalu berpegang dengan itu. Tetapi peristiwa dengan pandemi COVID-19 atau virus corona ini harus mengizinkan kita seperti ini. Tapi ternyata ya, saya mengikuti khotbah ibadah yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Sudah lebih 1.000 orang yang mengikuti pemberitaan firman Allah, yang tidak pernah terpikir oleh kami. Majelis gereja tidak pernah terpikir, saya pun tidak pernah terpikir. Sampai 1.000 orang.
Tadi malam saya khotbah, baru sebentar saja sudah 200 lebih orang yang mengikutinya. Itu berarti kalian semua diberkati Tuhan. Kalau kalian diberkati Tuhan, tetap mari bersujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Bersujudlah supaya apa? Supaya belas kasih Tuhan jangan diambil dalam hidup saudara. Dan doakan apa? Supaya tetap bisa berlangsung ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Sampai peralatannya pun bisa maksimal. Dan khususnya hamba Tuhan ini yang kecil ini, yang hanya bisa melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, pun diurapi oleh Tuhan sehingga mengalir terus kebenaran firman Allah. Saya bicara sampaikan ini dari hatiku yang paling dalam. Kiranya Tuhan tetap memberkati kalian semuanya. Bapak dan Ibu, saudara kekasih, pemberontakan Korah, Datan dan Abiram kepada Musa, akhirnya apa yang terjadi di tengah-tengah ya pertengkaran hebat ini, di tengah-tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh 3 orang ini, akhirnya turunlah kuasa Tuhan, murka Allah turun, sehingga apa? Tempat kelompok Korah, kelompok Datan, kelompok Abiram, tanpa mereka menyangka sama sekali, tanah tempat mereka berpijak, kemah tempat mereka membuat kemah, dengan sendirinya terbuka tanah dan mereka masuk ke dalam tanah. Bukan manusia yang mengkubur, tapi Tuhan yang mengubur pemberontak-pemberontak. Maka akhir zaman ini jangan coba-coba lagi berontak kepada Tuhan, tapi biarkan hatimu dilembutkan. Amin. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jangan berontak kepada firman. Lembutkan hati kita, dikuduskan terus hati kita oleh Tuhan, supaya kita bisa memikul kuk yang dipasang. Sebab kuk yang kupasang ringan, bebanku pun ringan. Bahkan kuk itu disebut enak dan ringan. Memang diberi Tuhan yang kita beban, diberi Tuhan yang kita kuk, tapi enak dan ringan. Dan di belakang itu Tuhan bilang apa? Aku memberikan kamu kelegaan. Maka datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kamu. Ini tawaran Tuhan. Ini tawaran Tuhan. Aku beri kamu kelegaan. Dan kalau dia bicara seperti itu yang dilakukan dia. Karena dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan kita, saudara kasih. Betapa dahsyatnya kalau Allah murka. Sekarang dunia mau bilang apa? Dengan corona mau bilang apa? Amerika, negara adik kuasa, mau bilang apa mereka? Hampir 1,5 juta terinfeksi, 10.000 lebih sudah meninggal dunia, dan sekarang masih di bawah ya bayang-bayang kematian dari yang hampir 500.000 orang ini. Italia, ya, Prancis, Jerman, Indonesia ini ya bisa menerima Injil. Salah satunya penginjil dari Jerman. Makanya gerakan Protestan kan bergerak banyak di Sumatera atau di Indonesia maksud saya. Itu kan aliran dari Jerman. Mereka orang-orang rohani sebenarnya, tetapi roh Kristus itu sudah meninggalkan mereka. Mereka sudah kembali berhura-hura, mencari kesenangan pribadi, memuaskan hasrat dan hawa nafsu. Tapi mereka harus dipaksa teriak kalau masih mau teriak kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat Wahyu pasal yang ke-16 itu, justru ketika malapetaka seperti mereka menggigit lidah karena kesakitan, mereka bukan bertobat, mereka justru menghujat Tuhan, menghujat sorga. Itu yang terjadi, Bapak Ibu, mengerikan sekali. Itu fakta. Nah, saya kembali kepada Roma pasal yang ke-8 tadi.
kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan siang hari ini, agar kita dapat menikmati betapa indahnya kasih Bapa. Surat hutangku selesai. Hei suami-suami, hutang istrimu pun selesai. Surah hutang anak-anakmu pun selesai. Selesai. Tanpa kita buat apa-apa, hanya mau bersujud saja. Apa susahnya bersujud, Bapak Ibu? Bersujud pun kita minta kekuatan dari Tuhan supaya dikontrol semua perasaan kita. Apa susahnya? Selesai. Pintu sorga terbuka kepada kita. Maka selama kita menumpang dalam dunia ini, kalau ini sudah selesai, itu sebabnya Yesus yang tidak disayangkan oleh Bapa dan diserahkan bagi kita, sekaligus dia berkata dalam ayat yang ke-32 tadi itu, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini janji yang dahsyat. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kebenaran yang meyakinkan, yang hanya kita temukan dalam Yesus Kristus, yang kita dapatkan hanya di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara kasih. Hanya di dalam Yesus. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Sebut saja kebutuhan kita. Sebut saja. Aku udah minta mobil, kenapa aku nggak dapat mobil? Nah ini, saudara-saudaraku, meminta sesuatu pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan yang kau minta itu untuk kepuasan hawa nafsumu, Tuhan tidak kasih juga. Sama seperti putraku yang paling kecil namanya John Heiser. Dia minta sama Tuhan, aku minta mobil Ferrari. Ya. Menstarter mobil saja pun kadang-kadang dia lupa apa masuk gigi atau tidak masuk gigi. Mana dikasih. Nah itu kalau dibilang ya sepeda Sisipa katanya. Tapi bukan sepeda Sisipa yang bisa terbang itu. Itu di karton-karton. Ya, sepeda motor kalau diminta udah bisa, tapi belum bisa bawa juga, SIM-nya nggak ada. Harus sesuai, bukan kita pakai untuk kepuasan diri kita sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak siap memberi. Dia siap memberi, tapi lakukan dengan segenap hati. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sasaran kita bukan memperkaya hidup di dalam dunia ini, dan bukan itu Tuhan juga mau selamatkan kita. Tetapi saudaraku, Dia memberikan janji yang meyakinkan kepada kita semua. Ini sebagai ayat penutup pada siang hari ini. Ya, ayat penutupnya adalah ayat 35, tolong dibacakan. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Oh, terus? Penindasan atau kesesakan? Ya. Atau penganiayaan? Ya. Atau kelaparan? Ya. Atau ketelanjangan? Ya. Atau bahaya? Ya. Atau pedang? Atau pedang. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena tadi Dia tidak menyayangkan anak-anaknya. Siapa? Kenapa? Karena setan tadi sudah diapain? Dilucuti. Haleluya. Surah hutang diapain? Dilunaskan, dibebaskan kita. Amin. Siapa? Maka kalau ada virus corona seperti ini, jangan takut. Minta kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Yakin kuasa Tuhan dalam diri saudara. Ya. Tetapi waspada, berjaga-jaga itu penting. Nah, siapa?
Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini keyakinan terakhir kita, saudara. Ayat yang ke-38, 39 sebagai penutupnya. Ya. Sebab aku yakin Sebab aku yakin, ya, bahwa baik maut maupun hidup, ya, baik malaikat-malaikat ya, maupun pemerintah-pemerintah, ya, terus, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, iya, terus, atau kuasa-kuasa, Iya. baik yang di atas maupun yang di bawah, iya, ataupun sesuatu makhluk lain, iya. tidak akan dapat memisahkan kita dari Makhluk kasih lain, Allah. apapun tadi itu mungkin virus yang dimaksud saya tidak disebutkan di sini. Makhluk lain tidak akan terus. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Katakan amin. Amin. Terus Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. yang ada Haleluya. di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kata kuncinya begitu jelas, sangat jelas, sangat jelas. Kebenaran sejati ini meyakinkan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayo, rendahkan hati. Ini waktunya di suasana Paskah. Rendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan sujud sembah hanya kepada Dia. Surat hutangmu selesai, engkau bebas. Yang bebas, mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kita semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, terima kasih Tuhan. Kita telah merdeka. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Pernah ku lakukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, pernah ku lakukan kasih Tuhan. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari kita kembali dengan suara kita katakan padanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, pernah ku lakukan kasih Tuhan. Lewatku yang ini, dalam lembah yang curam, pernah ku lakukan janji-Mu Tuhan.
Dialah pembelamu, dialah penyembuhmu, dia yang menyertaimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih, Yesus, kekuatan Rohmu datang pada kami, kekuatan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, kuasa, kuasa, kuasa-Mu. Terjadi bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Para petugas perjamuan kudus yang ada di gereja, yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Dari nama-nama yang telah disampaikan tadi melalui WA, itulah yang mengangkat cawan perjamuan kudus. Ambil posisi masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kuduskan kami karena firman-Mu, agar kami satu jamuan dengan Tuhan. Jamuan ini adalah permulaan hingga sampai kepada jamuan besar nanti dalam kerajaan sorga. Kami menghormati jamuan Allah, sebab Engkau Bapa yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri. Kami mengucap syukur. Itu dahsyat, itu luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, roti anggur ini sama seperti tubuh darah-Mu sendiri akan dibagikan, dan kami semua menerima dengan sukacita, dan kami masuk dalam jamuan Tuhan. Kuduskan yang membagikan, kuduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh duduk kembali Bapak dan Ibu Saudara, silakan dibagikan roti dan anggur, diambil dan jangan dimakan diminum sebelum kita baca ayat firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya
padaku. Kau berfirman, dan selalu Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Bapak Ibu, mari semua kita berdiri di hadapan-Nya. Pegang di tangan kanan kita roti tubuhnya Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Ku percaya padamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dengan apa dia membayar hutang dosa itu? Dengan apa dia melunasinya? Alat pembayarnya ada di tangan kita, Bapak Ibu. Alat pembayarnya ada di tangan kita. Dengan tubuhnya yang diremukkan, dengan darahnya yang dicurahkan. Darah itulah nyawanya sendiri. Alat pembayarnya ada pada kita. Mari semua sebelum sembah dulu nih, haleluya. Minta kita layak menerima tubuhnya. Minta kita layak menerima darahnya dalam bentuk anggur ini. Yesus, basuh kami, basuh kami, basuh kami. Sucikan, sucikan dan sucikan kami. Basuh kami, Tuhan. Tuhan, angkat roti lebih daripada tubuh kita sendiri. Dengarlah suara firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya roti ini tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. 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 Angkat cawan perjanjian. Pandanglah kepada Dia. Pandanglah kepada Yesus Kristus. Pandanglah kepada Dia, Bapak Ibu. Jika bukan karena Tuhan, jika karena Dia tidak rela, kalau Dia tidak rela, tidak ada kesempatan lagi, Bapak Ibu. Tapi Dia telah rela. Bersama kita mengangkat cawan ini, dengarkan Dia berbicara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya anggur ini darah Yesus Kristus. Marilah minum bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih, jamuan yang luar biasa. Kita angkat refren pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu. Memang Dia tunjukkan kepada kita siang hari ini. Mari sama-sama angkat tangan kita kembali pada Tuhan dan berkata padanya, Kau tunjukkan kasih. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau
dia telah melucuti musuh-musuhnya. Kami berterima kasih berjalannya perayaan hari ini Tuhan. Kami berterima kasih sekali lagi. Terlebih lagi lawatan-Mu lagi Tuhan, karena firman yang Kau bukakan bagi kami meneguhkan kami semua. Kami teryakinkan hari ini oleh kebenaran firman Allah. Karena kami teryakinkan, maka kami bergantung harap hanya kepada Engkau saja. Tidak lagi ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang kami ingini di bumi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita doakan negeri kita Indonesia. Mari angkat tangan semua. Kami doakan bangsa kami Indonesia, negeri kami tercinta, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 17.000 pulau ini Indonesia. Dan kami adalah keluarga sebangsa dan setanah air. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kemurahan hati Tuhan ada bagi Indonesia. Kemurahan hati Tuhan, belas kasih Tuhan ada bagi Indonesia, agar semua Tuhan persoalan dan bencana yang melanda Indonesia melalui virus corona yang seizin Tuhan terjadi, dapat Tuhan selesaikan hari ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Hanya karena kemurahan Tuhan, pesta Paskah kelepasan kepada Israel, pesta Paskah pelepasan kepada orang percaya, jaminan kami keluar dari semua bencana. Itu kata firman, dan kami percaya kepada firman. Oleh sebab itu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, mereka yang bekerja keras siang dan malam tanpa memusingkan diri dan keluarganya, melakukan tugas mereka sebagaimana mereka harus bertanggung jawab penuh menjalankan konstitusi negeri ini untuk kemaslahatan negeri ini dan rakyatnya. Beri kuasa dan kekuatan bagi mereka, lindungi mereka Tuhan, lindungi Tuhan, berikan imun pada mereka, tetap mereka dikuatkan Allah dan disehatkan oleh Tuhan. Berikan kecerdasan, hikmat yang tinggi mengatasi semua tantangan yang ada, supaya negeri kami boleh keluar dari masalah-masalah yang terjadi. Tapi kami percaya semua ini karena kemurahan hati Tuhan. Kami doakan semua para dokter, perawat-perawat, orang-orang yang bertugas bekerja di bagian medis, di rumah sakit, garda terakhir, palang yang terakhir, untuk menolong saudara kami yang terinfeksi dengan virus corona, yang mungkin juga menjadi pasien dalam pengawasan, atau mungkin orang-orang dalam pengawasan. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, semua orang-orang di bidang medis yang terlibat, relawan-relawan Engkau berkati Tuhan, semua yang berbagian, penyumbang-penyumbang dana yang memberi perhatian untuk negeri ini, Engkau memberkati dengan luar biasa. Engkau tidak biarkan Indonesia terpuruk Tuhan, tidak pernah Kau biarkan. Engkau pasti tolong negeri kami, Engkau tolong bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Demikian provinsi kami Riau, kabupaten kami Siak, dan kecamatan kami, kota kami Kandis Kota. Kami berdoa mengangkat tangan kembali. Turunlah kemurahan hati-Mu yang besar melawan provinsi, kabupaten, kecamatan kami ya Tuhan. Secara khusus biarlah Engkau melawannya, khususnya Kandis Kota terlindungi karena kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar segala seruan-seruan, doa-doa orang kudus Tuhan, doa-doa orang benar dari Tuhan. Biarlah Engkau proteksi, Engkau jaga dan lindungi Kandis tercinta dari wabah yang besar ini, tetap terlindungi karena kami percaya kepada Tuhan yang melindungi.
semua pasien-pasien yang masih tergeletak, kami doakan Tuhanlah penyembuh. Jehovah Rafa, turunlah kuasa-Mu padanya. Oleh bilur-bilur-Mu jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Keluarga yang ditinggalkan karena meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan ini kami doakan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, tolong mereka, jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Khususnya juga jemaat di Penggebalan Gereja Bethel Indonesia kilometer 79 dimanapun berada. Demikian juga yang mengikuti pemberitaan firman Allah yang ada di daerah di Indonesia melalui pemberitaan live streaming ini. Hamba-Mu berdoa berkat-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka. Ku nyatakan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus. Melingkupi dan tetap memberkati. Sebab ketika Engkau datang, Engkau memberi hidup dan memberikan dalam segala kelimpahan. Dan kami percaya Allah beserta dengan kami. Bapa di sorga, berkati persembahan-persembahan kami yang sebentar kami boleh bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Baik ucapan syukur kami, korban khusus Paskah kami, mungkin juga ada persepuluhan yang seharusnya kami lakukan. Tuhan memberkati. Kami lakukan itu dengan sukacita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami dan kiranya berkat-Mu melingkupi kami semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih, marilah angkat tangan-Mu. Dalam kerendahan hati sambutlah berkat Paskah yang luar biasa. Dan kiranya limpahkanlah Tuhan anugerah yang maha besar dari Bapa dalam surga, kasih cinta Yesus Kristus dalam tanda pengorbanannya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dengan segala kelimpahan Tuhan. Siang hari ini pada perayaan Paskah ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menerima berkat agung sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kepada jemaat baik pun di kelompok, pengumuman kita adalah ya, nanti persembahan boleh diantar, dikumpulkan kalau yang di gereja boleh di kotak yang ada ya. Kalau amplop khususnya boleh juga diantar ke depan. Nanti yang di kelompok-kelompok juga bisa dikumpulkan melalui kantong persembahan yang ada di sana Bapak Ibu. Ya, silakan saja. Baik, pengumumannya adalah bahwa hari Sabtu pemuda tetap beribadah di tempat ini. Hari Sabtu dan tetap dengan pemberitaan firman Tuhan live streaming. Nanti malam juga tetap jam 19.30 ada pemberitaan firman Allah. Dari ruang ibadah ini kita bertemu kembali, seri pemberitaan firman Allah. Kiranya terus menguatkan, meneguhkan hati kita bersama. Itu yang bisa kami lakukan Bapak Ibu, karena kami hamba yang harus melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dan hari Minggu kita tetap live streaming seperti ini. Yang di kelompok tetap di kelompoknya masing-masing. Kalau mungkin ada yang di rumah beberapa orang, ya mungkin lebih nyaman demikian, silakan juga lakukan demikian. Tapi yang sudah tetap berada di kelompok, hendalah tetap berada di kelompok masing-masing. Ya, itu pengumuman dari kita. Ya, dan saya ucapkan atas nama Penggemalan Gereja Bethel Indonesia, saya Pendeta Ebenezer Silalahi mengajakkan Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Baik, menutup ada penatua mau mengangkat pujian, puji Tuhan, haleluya. Oke, baik. Yemi masih nyanyi. Haleluya. Sambil bersalam-salaman kita nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan